masih bagus, dan bandingkan dengan negara-negara yang banyak terjadi konflik, kita akan bersyukur. Kita masih aman menjalankan sholat berjamaah. Ada dari jamaah keluar rumah dalam keadaan takut jangan-jangan ini, nggak ada kan? Aman ya, insya Allah ya, dari keluar ke masjid ini dari rumah tidak ada gangguan apapun. Kita merasa secure, merasa aman. Jadi bersyukur kita. Nah, para sahabat yang sekalian sudah nggak aman lagi di negeri Mekah waktu itu. Ya, mereka harus hijrah walaupun harus kehilangan keluarganya, sanak familinya yang ada di mana? Yang ada di Mekah. Karena bagi mereka menjalankan perintah Allah itu lebih penting daripada takut kehilangan family atau saudara atau karib kerabat yang ada di Mekah. Tapi orang-orang Quraisy takut nanti lama-lama nih kita punya keluarga ini calon bubar. Kenapa? Keluarganya pada pergi ke Madinah. Siapa nanti yang jadi penduduk Mekah kan ini? Itu kekhawatirannya orang-orang Quraisy. Ini pertama. Yang kedua, kenapa orang-orang Quraisy merasa takut kaum muslimin hijrah ke Madinah? Yang kedua, rusaknya citra Quraisy di mata bangsa Arab. Rusaknya citra Quraisy di mata bangsa Arab. Kenapa bisa rusak citra mereka? Sebab kabilah-kabilah Arab akan mengira orang-orang Quraisy tidak sayang terhadap keluarganya sendiri, tidak toleran atau intoleran terhadap siapa? Masyarakatnya sendiri. Sehingga timbul stigma bahwa orang-orang yang hijrah tadi karena tertindas dan tidak merasa aman oleh keluarganya sendiri, oleh orang-orang Quraisy sendiri gitu. Jadi gengsi mereka lah bahasanya, gengsi mereka hilang di kalangan kabilah-kabilah Arab. Padahal kita tahu orang Quraisy adalah kabilah yang sangat disegani atau paling disegani di tengah-tengah jazirah. Tapi di sini nih hilang kehormatan mereka, ya, dan akan muncul stigma buruk dari kabilah-kabilah di sekitarnya bahwa mereka menyiksa, mereka menindas saudara mereka sendiri sehingga saudara mereka nggak betah dan akhirnya pindah ke Madinah. Ini ya, jadi takut citra mereka rusak di kalangan bangsa Arab, sehingga mereka mencegah sebisa mungkin jangan sampai ada yang hijrah kemana? Ke Madinah. Kemudian yang ketiga, kenapa mereka takut kaum muslimin hijrah ke Madinah? Padahal kan kalau sudah hijrah kan harusnya selesai urusannya. Udahlah, mereka udah ada di sini kan aman. Enggak sampai situ. Ternyata ceritanya enggak sesimpel itu ya. Alasan ketiga, ancaman terhadap jalur perdagangan Quraisy. Ini sekali lagi intinya apa? Duit. Ada kaitannya dengan kepentingan uang. Loh kok bisa? Iya bisa. Kita tahu Quraisy itu punya dua tempat untuk jalur perdagangan utama mereka. Pertama di mana? Di Syam. Syam itu berarti sebelah utara Mekah atau Jazirah Arab. Yang kedua Yaman, sebelah selatan Mekah atau Jazirah Arab. Jadi dua lalu lintas perdagangan utamanya orang Quraisy. Dan perdagangan ke Syam itu keuntungannya nggak main-main. Setahun mereka dagang ke Syam itu keuntungannya sebesar 250.000 dinar emas. Ini satu musim saja ketika dagang kemana? Ke Syam. Penghasilan mereka 250.000 dinar emas. Berapa itu? Pernah hitung nggak? Saya hitung kasar memang. Hitung kasar itu sekitar 3 triliun. Ini penghasilannya perumahan Pemda jadi berapa setahun cuma 30? Nyampe 3 triliun ya?
Gede loh zaman ini. Gimana mereka nggak takut? Kenapa mereka takut? Ketika mereka dagang ke Syam, pasti akan melewati rute apa? Pinggiran Madinah, dan di situ pasti dicegat mereka sama orang-orang Islam nanti. Itu sampai ke situ loh mereka takutnya sudah. Iya. Jadi udah berpikir sepanjang itu mereka. Karena kalau jalur perdagangan di stop perang, dan itu nanti akan memicu krisis di Mekah. Penduduk Mekah bisa kelaparan. Gimana? Gak mungkin mereka mengandalkan dagang cuma ke Yaman doang. Gak bisa. Sehingga ini berbahaya banget. Makanya mereka mencegah jangan sampai kaum muslimin bangkit di Madinah. Dan dengan sebab itu mereka akan mencegah kafilah dagang Quraisy yang berdagang kemana? Ke Syam. Makanya jamaah sekalian, ketika terjadi konfrontasi antara kaum muslimin dengan musyrik Quraisy, Quraisy itu kerugiannya banyak. Terutama apa? Nilai perdagangan mereka ke Syam menurun karena ketika mereka mau dagang melewati rute Madinah dicegat terus mereka sama kaum muslimin, sehingga mereka nggak bisa leluasa. Bayangkan 1 tahun pendapatan mereka sebanyak 3 triliun lenyap, dan itu mempengaruhi ekonomi Mekah. Itu yang bikin lama-lama mereka kalah dari kaum muslimin. Jadi jangan dipikir ekonomi itu nggak punya faktor, punya. Siapa bilang? Punya peran penting. Ini salah satunya. Ya, kemarin saja kita bicara Selat Hormuz ya. Bagaimana ketika selat itu diblokade, dampaknya pun kemana-mana. Dampaknya kemana-mana. Dan itu salah satu taktik perang zaman dulu seperti itu, memutus rute perdagangan musuh. Kenapa? Dari situlah mereka akan mendapatkan keuntungan menghidupi negaranya gitu. Maka ini yang mereka takutkan. Jangan sampai Islam bangkit di Madinah dan itu mengancam rute perdagangan Quraisy ke Syam. Ini keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, kenapa mereka takut kaum muslimin hijrah ke Madinah? Yang keempat, jangan. Mereka takut kaum muslimin akan membangun kekuatan baru, dan kekuatan ini akan menyaingi eksistensi Quraisy di tengah Jazirah Arab. Jadi bahasanya Quraisy nggak mau disaingi. Mereka merasa mereka orang paling terhormat di tengah-tengah bangsa Arab, sehingga ketika umat Islam bangkit di Madinah, orang-orang Quraisy akan gerah, Pak. Mereka merasa tersaingi, mereka merasa ada kekuatan yang menyaingi mereka, dan itu mereka nggak mau. Ujung-ujungnya apa? Perebutan kekuasaan dan pamor, kan gitu, gengsi. Yang dipikiri kalau nggak harta, gengsi gitu. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Karena mereka tahu Madinah itu adalah tempat yang sulit untuk diekspansi. Ini yang kelima. Jadi perang melawan Madinah itu sama saja apa? Menghabiskan energi yang cukup besar. Kenapa jemaah? Pertama, Madinah itu penduduknya kabilah-kabilah yang biasa perang. Bahkan itu berlangsung sampai sekitar 1 abad mereka perang sesama mereka. Jadi penduduk Madinah udah biasa perang gitu loh. Perang saudara terutama, yaitu kabilah Aus dengan Khazraj. Mereka udah biasa perang, dan mereka terlatih banget untuk yang namanya perang. Beda sama Quraisy. Quraisy nggak begitu sering-sering perang, jarang banget mereka perang-perang kayak gitu, perang dalam skala besar jarang. Tapi kalau Aus dan Khazraj itu biasa perang, dan menghadapi mereka ya sama aja apa? Menghabiskan energi. Menghadapi kabilah yang senang perang gitu loh. Itu menghabiskan energi. Makanya mereka takut banget kalau harus kontak senjata lagi dengan kabilah yang kuat, itu Aus dan Khazraj. Itu yang dikhawatirkan Quraisy.
sudah jumlah kaum muslimin yang hijrah itu banyak, ditambah lagi mereka harus berhadapan dengan orang-orang Ansor, orang-orang Madinah yang terdiri dari Aus dan Khazraj. Ini sama aja kita menghabiskan energi kan gitu. Akhirnya mereka berusaha gimana caranya jangan sampai kaum muslimin hijrah ke Madinah. Gitu. Kemudian faktor geografis Madinah. Jemaah yang pernah ke Madinah, apa yang tertangkap di benak hadirin tentang geografis Madinah? Gimana? Geografisnya gimana Pak Madinah? Di antaranya banyak pepohonan apa? Kurma, banyak kebun-kebun kurma. Jadi ini menyulitkan mereka kalau mau masuk Madinah, karena Madinah diisi kebun kurma. Susah, mau gempur lewat kebun kurma nggak bisa. Kemudian apa? Madinah itu dikelilingi oleh benteng alami, bukan bikinan manusia, tapi terbentuk dari fenomena alam dengan izin Allah. Di antaranya Madinah itu memiliki daerah berbatu yang disebut dengan Harrah. Di daerahnya di sana itu pegunungan batu, dan itu menyulitkan kalau mau ekspansi, gitu ya. Dan ini yang menjadikan Madinah sulit sekali dimasuki musuh. Kemudian juga orang Quraisy mengkhawatirkan kalau orang-orang Yahudi juga masuk Islam, karena orang Yahudi kan mereka punya kitab ya Taurat, dan di situ juga dijelaskan tentang nubuat, kenabian Nabi kita SAW. Tapi ternyata mayoritas Yahudi tidak masuk Islam. Nah itu hanya kekhawatiran aja, kekhawatiran dari orang Quraisy kalau Yahudi juga masuk Islam, ini tambah musuh lagi. Karena Yahudi punya benteng kuat di Khaybar. Ya mereka punya benteng kuat di Khaybar, mereka secara ekonomi juga cukup kuat. Ya, secara ekonomi cukup kuat, sehingga itu mengkhawatirkan Quraisy. Mereka punya musuh Aus dan Khazraj, mereka bermusuhan dengan Muhajirin yang hijrah, mereka bermusuhan lagi dengan Yahudi. Itu yang dikhawatirkan sama Quraisy. Kemudian kalau mau ekspansi Madinah itu butuh apa? Effort yang cukup besar. Dan benteng pertahanan Madinah juga sulit ditembus karena benteng sifatnya bersifat alamiah ya, dari batu-batuan, dari pegunungan-pegunungan yang terdiri dari batu-batu hitam tadi. Nah ini yang membuat Quraisy merasa takutnya luar biasa. Akhirnya mereka mengadakan perkumpulan besar, perkumpulan akbar, rapat besar lah. Ya. Mereka mengadakan konferensi meja bundar di sebuah tempat yang mereka namai dengan Darun Nadwah. Darun Nadwah itu apa? Sejenis aula, ya, gedung yang biasa mereka pakai untuk perkumpulan dan musyawarah sesama Quraisy. Nah, disitulah mereka mulai musyawarah. Mereka harus segera menentukan sikap. Gimana cara mencegah kaum muslimin hijrah ke Madinah, dan bagaimana caranya mengakhiri riwayat Islam. Dengan cara apa? Bunuh Nabi SAW. Dahulu mereka bingung mau bunuh Nabi gimana, karena gak ada kekompakan mau membunuh Nabi. Sebab membunuh Nabi bukan pekerjaan gampang. Sebab Nabi kita SAW dilindungi oleh kabilah besar, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf. Jadi itu gak gampang. Membunuh Nabi sama dengan apa? Perang saudara nanti di Mekah. Pertumpahan darah akan makin parah. Sehingga mereka sadar itu. Mereka bingung caranya gimana. Akhirnya mereka rapat di Darun Nadwah itu. Nah di situ berkumpulah pembesar-pembesar kabilah mereka. Yang bernama pertama Abu Jahal bin Hisham. Oh ini provokator utamanya, Abu Jahal, yang dijuluki oleh Nabi sebagai Fir'aunnya umat ini. Terus siapa? Ada Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan yang sebelum masuk Islam ya, dan yang lain-lain dari Bani Abdi Syams. Kalau tadi Abu Jahal dari Bani Makhzum, jadi perwakilan kabilah-kabilah masing-masing. Kemudian ada An-Nadhr bin Haris dari Bani Abdiddar. Kemudian ada Umayyah bin Khalaf
dari Bani Jumah. Mereka berkumpul, para pemuka-pemuka Quraisy. Jadi ini perkumpulan penting karena membahas bagaimana cara menghabisi Nabi SAW dan menghentikan hijrah ke Madinah. Saking pentingnya rapat ini, ya, rapat ini dikisahkan sampai dihadiri oleh iblis. Iblis nggak mau kelewatan, iblis harus apa? Harus ikut andil. Dan saat itu iblis datang dan ikut di rapat tersebut, tapi iblis datang dalam wujud orang yang sudah tua, orang-orang sudah tua, sudah berumur, dari negeri Najd. Najd sekarang ya daerah yang ada di dataran tinggi, Pak, ya, kalau di Jazirah Arab ya, kayak Riyadh dan sekitarnya, Damam gitu ya. Nah, itu masuk Najd kalau zaman dulu. Nah, lawannya Najd itu Tihama. Tihama itu daerah yang dekat dengan pesisir, Pak. Itu namanya Tihama. Kalau sekarang ini seperti Jeddah dan lain-lain, itu daerah pesisir, namanya Tihama. Nah, iblis menyamar menjadi seorang yang sudah tua, berasal dari Najd. Dia ngaku dari Najd. Kenapa tidak bilang dari Tihama? Karena kalau dari Tihama kemungkinan akan membela Nabi dan kemungkinan gak akan dikasih untuk ikut rapat iblis itu. Makanya iblis menyamar menjadi orang tua yang berasal dari Najd. Dan Najd ketika itu dikenal orang-orang yang cerdas di masa itu, sehingga orang-orang Quraisy nggak curiga ketika iblis ini yang menyamar menjadi orang tua ini ikut di rapat tersebut. Mereka memberikan kesempatan, dikasih, nggak apa-apa, ini aman buat orang Najd, nggak akan menggagalkan rencana kita. Baik, akhirnya terjadi perundingan di antara mereka, dan perundingan ini Allah abadikan dalam surah Al-Anfal ayat 30. Bagaimana rencana jahat orang-orang Quraisy ingin berkonspirasi terhadap Nabi SAW dan para sahabat. Kata Allah, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan tipu daya terhadapmu, wahai Nabi, untuk menangkapmu atau memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Jadi mereka punya pendapat yang berbeda-beda, dan di situ mereka musyawarah antara Nabi itu mau diapain, diusirkah, dipenjarakan, ditangkapkah, dibunuhkah. Namun kata Allah, wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka bisa saja membuat makar, tapi Allah yang punya tipu daya yang lebih dahsyat. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Oke, mereka bisa membuat tipu daya hebat, bahkan dibantu oleh iblis, maskotnya kekafiran. Di situ ada maskot kekafiran, ada iblis, ada Abu Jahal, komplit itu, lahir komplit sudah. Iblis sama Abu Jahal. Walaupun iblis dan Abu Jahal punya ide sehebat apapun, Allah tetap lebih apa? Lebih hebat makarnya. Ini memberikan perhatian kepada kita juga. Sehebat apapun musuh-musuh Islam ingin menghancurkan kaum muslimin, ingat, Allah yang akan membalas tipu daya mereka. Tipu daya Allah jauh lebih apa? Dahsyat. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akhirnya mulai mereka diskusi. Seperti tadi ya, Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Di antara mereka ada yang mengajukan usulan Nabi dipenjara saja sampai mati. Ada yang mengusulkan seperti itu. Namun usulan ini tidak disepakati sama iblis, yang waktu itu nyamar jadi orang tua ya. Iblis bilang apa? Ini usulan kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Kalau Nabi di penjara, sementara umat Islam masih leluasa, Nabi masih hidup, ajaran Islam untuk jalan, nggak ada masalah. Jadi ini nggak tepat. Baik. Akhirnya ada di antara mereka yang mengusulkan gimana Nabi diusir saja dari Mekah. Diusir saja dari Mekah.
nggak usah dikembalikan ke Mekah lagi, biar kita aman. Apa jawabnya iblis ketika itu? Kalau Nabi diusir dari Mekah, Nabi akan mengajak kabilah-kabilah Arab di tempat lain, dan beliau akan menggalang kekuatan. Ketika beliau punya kekuatan, beliau akan menyerang Mekah. Mati kalian. Itu bahasanya. Gimana coba? Sampai muncul usulan yang ketiga. Udah nih, pilihannya cuma yang ketiga ini, Pak. Apa? Bunuh Nabi, selesai. Nanti umat Islam akan frustasi dan apa? Akan meninggalkan agamanya. Mereka akan berpikir lah, Nabi kok mati? Ya sudah, berarti kita akan tahu Nabi aja udah mati. Berarti tidak ada cara lain mereka menyelesaikan urusan ini melainkan bunuh siapa? Nabi, selesai. Bunuh Nabi saja. Cuma timbul pertanyaan berikutnya, gimana cara membunuh Nabi? Emang gampang ketemu di jalan tusuk gitu? Nggak segampang itu membunuh Nabi itu. Atau Nabi diracuni gitu, ya nggak segampang itu. Pasti ketika Nabi dibunuh, Bani Abdimana dengan Bani Hashim tidak akan tinggal diam. Yang terjadi nanti, Mekah akan bersimbah darah, Mekah akan terjadi perang saudara. Nah, mulai mereka mumet lagi tuh, Pak. Mikir lagi mereka. Akhirnya muncul usulan dari orang yang celaka. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ketika itu punya usulan apa? Utus setiap kabilah pemuda-pemuda yang hebat di kalangan mereka dan pandai memainkan pedang. Kemudian mereka serentak membunuh Nabi di rumahnya, sehingga ketika Nabi mati atau meninggal, kaum Quraisy gak mungkin bisa Bani Hashim atau Bani Abdimana gak mungkin bisa melawan semua kabilah Quraisy. Pasti ketika itu mereka hanya menuntut denda atau ganti rugi atau dia. Paham Pak? Paham ceritanya alurnya? Paham nggak? Saya ulangi lagi. Jadi gini Pak, usulannya Abu Jahal luar biasa jahat banget. Alhamdulillah. Abu Jahal bilang gini, kalian berapa kabilah? Setiap kabilah keluarkan jawarannya, itu bahasa kita. Jawara yang ahli-ahli pedang, ahli tombak, ahli panah, pokoknya jawarannya keluarin. Kumpulin semua jawara dari setiap kabilah. Kemudian apa? Utus mereka semuanya untuk mengeroyok Nabi, mengepung Nabi di rumahnya. Kemudian apa? Bunuh secara serentak. Kalian semuanya yang membunuh. Sehingga Quraisy ya yang bertanggung jawab secara umum dan Bani Hashim, kabilahnya Nabi atau Bani Abdimana, nggak bisa Pak, nggak bisa menuntut. Mau menuntut gimana? Nggak mungkin dong, perang melawan semua penduduk Mekah kan mustahil. Sehingga ketika itu mereka cuma menuntut dia, ya kita kasih duit, selesai urusan. Wah ini Pak, begitu Abu Jahal mengeluarkan pendapat ini, apa kata iblis? Ini pendapat paling jos, bahasa kita. Dipuji sama siapa Pak? Iblis. Bahasa kita kalau sekarang di like. Bayangkan Pak, iblis aja Pak, gak kepikir sampai ke situ. Abu Jahal lebih pintar daripada iblis. Iblis ini kan cuma komentari, ini kurang benar, ini kurang tepat. Tapi iblis ini gak punya ide gitu. Tapi begitu Abu Jahal Pak ngomong, disepakati langsung sama iblis, menunjukkan Abu Jahal lebih cerdas daripada iblis. Lebih kotor juga ya. Iblis gak pernah kepikir ke situ, gak pernah kepikir. Tapi ketika dengar pendapatnya Abu Jahal langsung disetujui. Ini baru pendapat yang benar. Jangan pakai pendapat lain. Ini udah pakai, jalankan misi rahasia ini. Nah, tapi mereka yang tahu Pak, Nabi itu kan dapat apa? Dapat wahyu. Nabi dapat wahyu. Kejadian itu Allah tahu, dan Allah mengutus malaikat
Jibril alaihissalam untuk memberitahu Nabi kita bahwa orang-orang Quraisy, musyrikun, bahkan didukung oleh iblis sebagai sponsornya, akan membunuhmu malam ini. Maka malam ini wahai Nabi, kata Jibril, jangan kamu di rumah, pergi dari rumah, kamu akan dikepung nanti. Ya. Jadi ketika para pemuda-pemuda tadi, jawara-jawara Quraisy mau mengepung rumah Nabi SAW, Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tidur di tempatnya Nabi dan diamanai sama Nabi untuk menyelesaikan urusan-urusan keuangan dengan orang Quraisy. Karena Nabi, Pak, itu walaupun didustakan, walaupun difitnah, walaupun diintimidasi, Pak, orang Quraisy, Pak, lucunya kalau nitip barang kemana? Nitipnya ke Nabi gitu. Itu lucu ya. Karena mereka sebenarnya hati mereka nggak bisa bohong, Pak. Nabi itu amanah, nggak pernah curang terhadap harta mereka, sehingga sampai saat itu pun mereka masih menitipkan barang ke Nabi. Dan Nabi sosok yang amanah. Sebelum beliau hijrah meninggalkan Mekah, beliau berpesan kepada Ali, ini harta-harta penduduk Mekah yang dititipkan kepadaku, kembalikan semuanya kepada mereka. Padahal Nabi bisa aja kan merampas harta itu, dibawa pergi kemana? Ke Madinah, dengan alasan mereka juga merampas harta umat Islam. Tapi Nabi tidak membalas khianat dengan khianat. Nabi nggak melakukan itu. Maka apa? Nabi SAW memerintahkan Ali untuk mengembalikan harta milik masyarakat Mekah. Baik, jadi malam itu Nabi keluar. Dan di situ pemuda-pemuda bersiap yang mengepung rumah Nabi. Nabi keluar dalam keadaan beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan beliau berzikir, ya, kemudian beliau membaca, dalam riwayat beliau membaca surah Yasin ayat 1-9, walaupun riwayat ini sebagian mengatakan tidak sahih, tapi sebagian ada yang mengatakan ini riwayat sahih kisah. Dan Nabi membaca surah Yasin ayat 1-9, kemudian Nabi SAW mengambil segenggam debu dan melemparnya ke arah orang-orang Quraisy yang sedang mengepung rumahnya Nabi. Tiba-tiba jawara-jawara Quraisy tadi ketiduran, tiba-tiba tidur serentak. Maunya nyerang malah tidur serentak. Dan Nabi melewati mereka dengan aman. Dan ini salah satu mukjizatnya Nabi. Nabi tawakal kepada Allah, Nabi berdoa, Nabi membaca Al-Quran, kemudian Nabi melempar debu di hadapan orang-orang Quraisy tadi, di hadapan jawara-jawaranya, sehingga mereka semuanya terkapar, mereka ketiduran semua. Dan Nabi meninggalkan mereka. Tiba-tiba sudah pagi, mereka kaget, kita ketiduran nih, ayo bangun semuanya. Mereka masuk ke rumah, Pak, sudah siap umumnya, pedangnya mau ditebaskan itu, tiba-tiba diranjang, bukannya Nabi, malah siapa? Ali radhiyallahu anhu. Dan ini dalil bahwa Ali adalah sosok yang pemberani. Ali itu pemberani, Pak. Bayangin, beliau nggak ada takut-takutnya, Pak, tidur di tempatnya Nabi. Ada di luar sana, Pak, sudah banyak preman-preman pegang apa? Senjata semua. Jawara-jawara udah pegang senjata, siap apa? Menebas. Seandainya mereka langsung main tebas, bahwa Ali jadi korbannya. Tapi Ali nggak takut. Bismillah, ini perintah Nabi, beliau jalankan. Padahal beliau masih muda, Pak. Gimana? Masih muda ya, dikeroyok pemuda sebanyak itu kan, gimana? Tapi ternyata apa? Mereka nggak ngapa-ngapain Ali. Ya karena Nabi udah pergi, ya sudah. Ya, Ali nggak diapa-apain. Jadi contoh Ali sosok pemberani. Beliau siap kalau seandainya waktu itu nyawanya jadi korban. Tapi ya namanya Allah takdirkan usia beliau panjang, ya panjang ya. Karena Allah takdirkan juga Ali nanti jadi khalifah. Jadi kalau Allah takdirkan nggak mati, nggak mati. Walaupun ketika itu
besar kemungkinan orang bisa mati kan gitu. Tapi kalau takdirkan nggak mati, nggak mati. Ya, karena ajalnya mau belum mati, udah gitu aja Pak. Gitu. Ajalnya mau belum mati gitu. Ini membantah orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan Ali tidak berani melawan Abu Bakar dan Umar ketika jadi khalifah. Abu Bakar dan Umar merebut kekhalifahan Ali. Ini semua dusta, sama aja mereka ngejek Ali Pak. Maunya mengagungkan Ali yang ngejek. Berarti kan sama aja ngatain Ali itu penakut kan gitu. Ali itu pemberani Pak. Kalau memang beliau khalifah sepeninggal Nabi dan itu direbut sama Abu Bakar dan Umar, pasti Ali berani melawan dong. Tapi Ali sadar, memang khalifah setelah Nabi Abu Bakar, kemudian Umar, ya, Utsman, kemudian beliau baru yang keempat. Itu pun ketika Ali mau diangkat jadi khalifah, Pak, sembunyi di rumah, nggak mau beliau jadi khalifah. Belum mendingan orang lain saja jadi khalifah, karena jadi pemimpin itu amanah, berat pertanggung jawabannya. Ketika sudah nggak ada yang mau, Pak, ya udah baru Ali jadi khalifah, dibaiat oleh kaum muslimin. Ali itu ketika dicari oleh umat Islam sepeninggal Utsman, beliau sembunyi di rumah, nggak mau jadi khalifah. Bayangkan, gitu ya. Ini orang-orang Syiah ya, seolah-olah menuduh Ali itu penakut. Ini contoh daripada keberanian Ali bin Abi Thalib dan usaha Nabi kita SAW yang kemudian dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala selamat dari pengepungan pemuda-pemuda Quraisy, jawara-jawara mereka ya, yang ingin menghabisi nyawa Nabi kita SAW. Nabi selamat, dan kemana Nabi pergi? Beliau pergi ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Segera berkomunikasi dengan Abu Bakar, kemudian apa? Segera meninggalkan Mekah. Ya, segera meninggalkan Mekah. Kenapa? Kalau terlalu lama di rumahnya Abu Bakar, ya ketahuan. Pasti orang Quraisy sudah punya feeling. Kemana lagi Nabi Muhammad kalau nggak ke rumahnya Abu Bakar? Kan paling akrab sama Abu Bakar kan gitu. Nah, ketika itu Nabi mendatangi Abu Bakar, ya, dengan segera, cepat, ya gercep bahasa kita. Sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi mendatangi rumah Abu Bakar, ya, dan Nabi meminta izin untuk masuk. Ini Pak, adab Pak ya, seakrab apapun kita, namanya masuk rumah orang Pak, izin. Ucapkan apa? Salam dulu, jangan mentang-mentang udah akrab masuk rumah aja kayak rumah sendiri, jangan. Tetap seakrab apapun Nabi sama Abu Bakar, beliau mau masuk rumahnya Abu Bakar, tetap beliau minta izin. Tidak asal masuk nyelonong Pak. Kadang-kadang Pak, ini yang kadang-kadang kita khawatirkan di masyarakat kita kan begitu. Terlalu longgar Pak kadang-kadang masyarakat kita. Betul, satu sisi kita puji masyarakat kita ini ramah, sopan, ya, terbuka gitu ya. Tapi jangan terlalu ramah juga Pak, sampai tetangga masuk rumah nggak salam, masuk nyelonong gitu. Itu nggak benar, sampai situ udah nggak benar Pak. Dan banyak Pak kasus-kasus kejahatan kayak gitu Pak, karena terlalu longgar. Berapa kali dengan kasus pembunuhan kayak gitu, ternyata yang bunuh ya orang dekat situ aja. Kenapa terlalu longgar Pak kita kadang? Jadi kita mesti punya batasan, ya. Ya betul, bertetangga sih bertetangga, berteman baik, tapi ya tetap mau masuk rumah orang lain izin, jangan terlalu longgar. Mungkin kalau kita yang hidup di daerah saat ini Pak, di perkotaan, mungkin nggak terlalu Pak ya, apalagi yang hidup di klaster, mungkin nggak seperti itu. Biasanya di desa-desa Pak, di kampung-kampung terlalu longgar, terlalu berdampingan. Antar tetangga masuk rumah aja nyelonong gitu ya, nggak tahu istri tetangga ini istrinya tetangganya dia lagi ngapain gitu kan, lagi mungkin nggak pakai jilbab, tiba-tiba masuk aja lihat auratnya kan, gitu. Jadi terlalu longgar. Padahal yang benar apa, mau masuk izin dulu kan, tetap. Nabi seakrab-akrabnya beliau sama Abu Bakar, beliau minta izin dulu untuk masuk, salam dan minta izin, kemudian dipersilakan masuk. Ya. Kemudian Nabi mengkabarkan kepada Abu Bakar bahwa kita akan segera hijrah. Mendengarkan itu Abu Bakar langsung menangis, terharu ya.
ternyata beliau orang yang langsung diajak hijrah oleh Nabi SAW. Yang lain Pak, itu hijrahnya bersama rombongan, bahkan Umar bin Khattab hijrahnya bersama rombongan, tapi khusus Nabi Muhammad SAW, beliau hijrahnya sama siapa? Abu Bakar. Itu membuat Abu Bakar terharu. Jadi kita tahu Pak, Nabi selalu bersama Abu Bakar. Bahkan kuburan beliau, sampingnya kuburannya siapa? Abu Bakar. Karena Pak, kemana-mana dua orang ini bareng. Jadi tambah lagi yang ketiga Umar bin Khattab. Ini contohnya. Keakraban keduanya sampai apa? Hijrah pun bareng. Jadi mereka tidak langsung hijrah ketika itu, tapi mereka menyusun strategi Pak. Jadi nggak buru-buru Pak. Ini pentingnya segala hal itu perlu pertimbangan matang, strategi Pak. Bayangkan kalau Nabi dan Abu Bakar terburu-buru hijrah langsung ke rute Madinah, di situ mereka bisa dicegat Pak sama orang Quraisy. Nah saat itu Nabi hanya berpesan kepada Abu Bakar untuk mempersiapkan kendaraan. Mempersiapkan apa? Kendaraan, mempersiapkan binatang tunggangan. Waktu itu Abu Bakar ingin menggratiskan binatang tunggangan yang dipesan oleh Nabi SAW. Tapi Nabi menolak. Nabi kata apa? Bayar. Kalau kita pahami yang bapak oleh teman gratisan terus Pak, ya gimana? Teman tapi nggak gratisan terus lah, ya gratisan sekali 2 kali boleh lah. Ini teman gratisan terus enggak. Nabi berteman baik dengan Abu Bakar, tapi Nabi tidak mau gratisan. Padahal Abu Bakar sudah menggratiskan. Apa yang dilakukan Nabi? Bayar. Beliau punya uang, beliau bayar binatang tadi untuk hijrah. Kenapa? Karena Nabi juga mau dapat pahala. Iya. Jadi Pak, kita itu kalau lihat orang melakukan kebaikan Pak, saat itu kita jangan merasa udah ada orang lain. Enggak. Kita juga harus butuh pahala gitu. Kita juga butuh pahala. Ada jamaah misalkan beramal untuk masjid lah ya, mungkin memberikan karpet, mungkin memberikan biaya pembersihan, mungkin renovasi dan seterusnya, mungkin untuk speaker pengeras suara, macam-macam lah orang di sini kan berdonasi ya, berderma, bersedekah. Nah kita jangan cuma jadi penonton, udah ada kok, udah diwakili sama si A, si B, si C. Enggak, justru kita apa? Ya kita juga ingin pahala Pak, bukan cuma mereka doang yang ingin pahala. Nah itu pula Nabi juga beliau butuh pahala, makanya beliau nggak mau gratis. Ya sudah, beliau dapat pahala, Abu Bakar juga dapat pahala, kan gitu. Sehingga Nabi membayar. Maka sudah dipersiapkan nih, binatang tunggangannya sudah dipersiapkan, ya. Kemudian mereka mempersiapkan bekal Pak untuk hijrah, sudah mulai persiapan bekal. Cuma saat itu Nabi tidak langsung jalan ke arah utara, karena kalau dari rute Mekah hijrah ke Madinah harusnya lewat apa? Lewat utara langsung. Tapi Nabi tidak lewat utara, ke selatan dulu malah. Ke selatan kemana tepatnya? Di gua namanya Gua Saur. Udah pernah ya Pak ya? Kalau sekitar ya di Mekah ya. Nah itu tempatnya cukup tinggi Pak, naik ke atas. Itu Gua Saur. Jadi tempat yang dituju Nabi sama Abu Bakar itu Gua Saur. Mereka justru ke arah selatan dulu. Untuk apa? Untuk mengesankan masyarakat Quraisy bahwa Nabi supaya masyarakat Quraisy ya tidak fokus mencari Nabi, otomatis mereka nyarinya pasti ke arah mana? Ke arah utara. Jadi Nabi ingin mengelabui mereka. Nabi putar haluan, justru malah ke arah selatan. Mutar lagi kan tambah jauh lagi ya. Iya, karena Nabi ingin melewati rute pesisir. Itu rute yang jarang dilewati. Mungkin jaraknya akan lebih jauh. Ya kayak kita Pak, kalau pakai map gitu ya, kita lewat jalur pantai dengan jalur tol, ya cepatan tol kan gitu. Cuman kadang sebagian orang ada yang ingin lewat jalur pantai, kenapa? Pemandangannya indah, walaupun lebih lama. Ya suka-suka mereka gitu. Nah seperti itu kan Nabi mencari jalur pantai supaya masyarakat Quraisy tidak curiga, tidak mencari-cari rutenya Nabi. Mereka pasti akan ke utara karena
dugaan mereka Nabi kan ke Madinahnya pasti lewat utara. Tapi Pak, orang Quraisy juga mikir Nabi nggak mungkin sebodoh itu dengan Abu Bakar. Mereka juga mikir Nabi dan Abu Bakar pasti nggak sebodoh itu. Masa Nabi sama Abu Bakar masuk ke utara? Kan resikonya gede. Mereka juga memecah pasukan, cari juga di arah selatan. Jangan cuma di arah mana? Utara. Karena mereka tahu Nabi Abu Bakar pasti cerdas, nggak mungkin langsung lewat jalur utara. Tapi tetap jalur utara mereka sisir, jalur selatan juga mereka sisir. Nah saat itulah karena mereka sudah kehilangan jejaknya Nabi dan Abu Bakar, orang-orang Quraisy mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menangkap Nabi atau Abu Bakar dapat berapa? 100 ekor unta. Iya. 100 ekor unta. Saya nggak tahu jumlah unta di Indonesia sampai 100 atau enggak. Iya. Konon sudah mulai ada yang pelihara unta ya, peternak unta. Tapi nggak tahu udah sampai 100 atau belum. Ini sayembara luar biasa. Hadiahnya 100 ekor unta. Akhirnya mereka mulai menyisiri Mekah. Ada yang menyisir daerah utara, ada yang menyisir daerah selatan. Nah, di antara mereka Pak, ada yang sampai ke Gua Thawr. Nah di sini Nabi SAW mengatur strategi. Beliau dan Abu Bakar sembunyi di mana? Di Gua Thawr. Anaknya Abu Bakar siapa? Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah ketika itu tugasnya adalah apa? Mencari informasi tentang penduduk Mekah. Apa yang saat ini mereka lakukan untuk mencari Nabi dan Abu Bakar? Ini siapa yang ditugasi? Abdullah bin Abu Bakar. Ya. Jadi setiap ada informasi penting, beliau akan ke Gua Thawr dan menginfokan kepada siapa? Nabi dan Abu Bakar, ayahnya. Ya. Kemudian orang yang kedua namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah itu tugasnya dia gembalakan kambing di sekeliling atau di dekat Gua Thawr untuk memantau. Di situ ada siapa aja orang-orang Quraisy yang mencari Nabi. Ini Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini bekas budaknya Abu Bakar yang diperdagangkan. Dan nanti Amir bin Fuhairah dia juga ikut hijrah. Nah kemudian ada Asma binti Abi Bakar, putrinya Nabi. Asma ketika itu tugasnya adalah membawa makanan konsumsi untuk Nabi dan Abu Bakar. Membawa makanan untuk Nabi dan Abu Bakar. Selama berapa? Selama kurang lebih 3 hari mereka di Gua Hira. Jadi tetap makan Pak ya. Gak mentang-mentang apa? Beliau Nabi, Abu Bakar wali Allah misalkan, ya sudahlah turun makanan dari langit. Tetap mereka ikhtiar Pak, makan tetap. Itu Nabi Muhammad. Jadi sesusah apapun Allah ingin melatih mereka jadi orang yang tangguh. Kan padahal bisa aja kan Pak, mereka sembunyi di Gua Thawr. Allah turunkan apa? Makanan dari langit kan bisa aja. Allah turunkan makanan di surga kan bisa aja, tapi enggak begitu. Padahal Pak, umatnya Nabi Musa, Bani Israil, Allah kasih apa? Mana sama? Ya, ada yang mengatakan mana ini burung-burungan gitu ya. Kemudian ketika mereka nunjuk burung itu Pak, itu sudah matang dan siap dimakan dari langit Pak. Kemudian apa? Salwa. Ya, dia mengatakan itu sejenis apa? Ya madu dan semisal. Dan madu ini apa? Langsung mereka konsumsi Pak, nggak perlu nyari madu susah-susah Pak. Itu Bani Israil itu dapat makan dari langit Pak. Gampang instan, dapat makanan mana dan salwa. Umatnya Nabi Isa pernah dapat apa? Hidangan dari langit. Bayangkan. Tapi Nabi dan Abu Bakar Pak sama sekali enggak ada ceritanya mereka dapat hidangan dari langit. Dan bukan berarti Pak mereka enggak utama, justru mereka lebih utama. Jadi Pak,
orang itu semakin berat ujiannya, semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Walaupun mereka tidak dapat makanan dari langit, nggak masalah, nggak masalah. Jadi jangan melihat orang Pak dari karomahnya apa gitu ya. Nah seperti itu. Ya setiap orang karomahnya gede mesti lebih utama, enggak, tetap. Nabi nggak pernah sama Abu Bakar dapat makanan dari langit waktu itu, tetap saja makanannya dikasih ya sama Allah Subhanahu Wa Taala melalui siapa? Melalui keluarganya sendiri. Ya. Jadi siapa yang mengirimkan makanan? Asma binti Abu Bakar. Nah kemudian disitulah mereka mulai merasakan suasana yang genting. Ternyata orang-orang Quraisy itu mulai menatakan kakinya di Gua Thawr. Mereka juga curiga, ini satu tempat kita belum cek ini. Jadi kayak semua tempat Pak di Mekah mereka sweeping. Satu-satu mereka cek, ingin memastikan tidak ada Nabi sama Abu Bakar. Nah ada satu tempat Pak mereka curiga, jangan-jangan di sini. Akhirnya mereka naik ke Gua Thawr. Disitulah Pak manusiawi Pak, namanya Abu Bakar. Sekuat apapun iman beliau Pak, ya realistis lah Pak, namanya juga lagi diancam pasti takut. Meskipun Abu Bakar itu wahyu Allah, sahabat paling dekat dengan Nabi, tetap saja Pak, kalau sudah diancam seperti itu ya Abu Bakar khawatir. Saat itulah Abu Bakar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, lau anna ahadakum nadhara ila tahta qadamayhi la absarana. Abu Bakar ini mulai cemas Pak, dan beliau mengatakan, wahai Nabi, kalau mereka lihat di atas kita tuh mereka, kalau tadi mereka lihat ke bawah, ketahuan kita wahai Nabi. Apa jawabannya Nabi? Nah di sini Pak, harus ada yang takut, harus ada yang tenang Pak. Kalau dua-duanya takut Pak, ya ketahuan nanti kalau panik semua. Jadi pasti ada yang tenang Pak. Ya, alhamdulillah di sini Nabi menenangkan siapa? Nabi mengatakan apa? Ya Abu Bakar, ma dzannuka bisnaini Allahu tsalisuhuma. Wahai Abu Bakar, jangan kau kira kita cuma berdua, Allah yang ketiga. Ada Allah wahai Abu Bakar, bahasa kita. Enggak perlu takut. Dalam ayat disebutkan apa? Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi kalau kita lagi takut Pak, baca ayat ini, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah selalu bersama kita. Sesusah apapun kondisi kita, Allah selalu bersama kita. Tidak pernah Allah meninggalkan kita. Sama seperti Nabi Musa Pak. Ketika di belakangnya Laut Merah, di depannya pasukan Fir'aun, mereka nggak bisa lari kemana-mana. Bani Israel ketika itu mengatakan kita sudah terkepung, bahasa kita matilah kita gitu ya. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Sekali-kali kita tidak akan celaka. Ada Allah yang akan menolong kita. Itu kata Nabi Musa. Udah ada Allah, tenang aja gitu. Ini cara menenangkan diri itu, ada Allah. Bukan berarti kita nggak boleh sedih Pak. Wajar, selevel Abu Bakar sedih, takut, cemas ya. Kita pun juga bisa begitu. Tapi kita bisa menenangkan diri dengan mengatakan Allah bersama kita. Terus Pak, jadi kalau kita takut Pak, ucapin Pak, Allah bersama kita, Allah bersama kita. Innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Terus Pak dibaca itu Pak, kalau kita lagi khawatir, takut, cemas, ucapkanlah Allah bersama kita. Nggak usah ngarepin orang lain Pak, ngomong menghibur kita Pak. Ya kalau ada orang lain alhamdulillah, kalau enggak ya kita sendiri Pak yang memotivasi diri kita. Kan gitu. Baik. Jadi ternyata Allah palingkan pandangan orang-orang Quraisy sehingga mereka tidak melihat Nabi dan siapa? Abu Bakar ada di bawah. Nah kita Pak sering mendengar kisah bahwa Allah memerintahkan laba-laba untuk memasang jaringnya di Gua Thawr dan memerintahkan burung merpati untuk bertelur di situ untuk mengesankan bahwa kalau tempat ini ada sarang laba-labanya dan ada merpati bertelur, berarti nggak mungkin didatangi oleh manusia. Yang pasti sarangnya udah hilang ya. Pasti merpati juga nggak berani bertelur di situ karena ada manusia kan gitu. Namun cerita ini jemaah, kata para ahli hadis, cerita tidak sahih.
Ya, kadang-kadang sampai timbul keyakinan gini Pak, kalau saya dulu masih kecil gitu sama teman, jangan bunuh laba-laba. Loh kenapa nggak boleh dibunuh? Sebab laba-laba yang melindungi Nabi Pak. Itu ceritanya nggak sahih Pak. Ceritanya nggak sahih. Terus gimana Ustaz? Ya boleh Pak, kita menghilangkan sarang laba-laba. Misalkan di masjid nih, ada sarang laba-laba masa kita diemin? Alasannya apa? Laba-laba yang melindungi Nabi. Oh enggak Pak, nanti kotor masjidnya kan gitu. Kadang-kadang laba-laba kan nggak pandang bulu Pak. Al-Quran kadang-kadang apa? Dikasih sarang di situ. Buku-buku kita kadang-kadang dikasih sarang ya nggak? Jadi kadang-kadang laba-laba itu ya mengganggu Pak. Kalau mengganggu ya boleh kita usir. Bahkan kalau membahayakan boleh kita bunuh. Kenapa enggak? Jadi ini keyakinan nggak benar dulu ya. Ada orang mengatakan kita nggak boleh merusak sarang laba-laba karena laba-laba itu melindungi Nabi. Ini kisah nggak sahih. Ya. Bahkan di situ dikisahkan bahwa tempat Nabi dengan Abu Bakar itu terbuka. Abu Bakar sampai ngomong kalau mereka melihat ke bawah, kita ketahuan. Berarti kan posisinya apa? Atas itu kosong Pak. Nabi sama Abu Bakar di bawah ini, di bawah gua gitu. Atas kosong. Jadi ketika mereka menyisiri, pasti sambil lihat kemana? Ke bawah. Tapi ternyata Allah palingkan pandangan mereka. Dalam riwayat Nabi mengatakan malaikat mengaburkan pandangan mereka sehingga fokus mereka cuma ke depan atau ke belakang atau ke atas. Jadi nggak fokus ke bawah Pak. Jadi yang memalingkan mereka bukan laba-laba tapi siapa? Malaikat atas perintah Allah. Ya, jadi begitu ya. Sampai di sini kisah kita ini kisah Nabi SAW bersama Abu Bakar ketika berada di Gua Saur. Dan ini menunjukkan Pak bahwa ketika kita dalam kondisi terdesak selemah apapun, ya tempat sandaran kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Udah, saat itu siapa lagi? Namun ingat Pak ya, ingat ya, Allah akan menolong kita dalam kondisi sulit dengan syarat Pak, dalam kondisi lapang kita ingat Allah Pak. Ada orang Pak ingat Allah kalau pas lagi susah doang. Itu pun Allah tolong loh Pak. Sering Allah tolong. Itu kan mau maksimal pertolongan Allah datang Pak. Saat masa-masa sulit, masa-masa krisis, ingat Allah ketika lapang gitu. Abu Bakar sama Nabi atau Nabi dengan Abu Bakar itu selalu mengingat Allah di kala lapang. Maka Allah tolong mereka di kala sempit. Apa kata Nabi kita? Ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Ya. Kenalilah Allah ketika kalian lapang, niscaya Allah mengenalimu, Allah menolongmu ketika kamu dalam kondisi sempit, krisis, mencekam dan seterusnya. Ya. Kenapa Allah menolong Nabi Yunus alaihissalam? Pada ketika itu Nabi Yunus ya, beliau menyalahi perintah Allah kan ya, meninggalkan kaumnya kan itu. Akhirnya Nabi Yunus ditelan oleh ikan yang besar. Singkat cerita ya. Tapi Pak, Allah tolong Nabi Yunus. Kenapa? Sebab Nabi Yunus itu memperbanyak zikir kepada Allah ketika di waktu lapang. Jadi ketika di waktu sulit, Nabi Yunus ketika di perut ikan, beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka Allah tolong Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa? Di waktu lapangnya beliau banyak mengingat Allah. Maka di waktu sempit Allah ingat sama Nabi Yunus. Nah seperti itu kita. Ya, kita selalu dalam kondisi lapang ingat sama Allah. Banyakin zikir, banyakin ibadah dan seterusnya ya. Kalau sulit Allah akan mudahkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ketika itu Nabi dan Abu Bakar Pak meminta tolong siapa lagi Pak? Siapa lagi? Sudah nggak ada yang bisa diminta tolong Pak. Backingannya sudah nggak ada lagi. Sebelumnya Nabi dibackingi siapa? Abu Thalib. Abu Thalib udah meninggal. Siapa lagi Pak? Nah, jadi saat itu Pak Allah cuma satu-satunya harapan kita. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar, datang Jibril menawarkan pertolongan. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Amma ilallahi fana'am. Kalau pertolongan Allah aku butuh. Amma ilaika fala. Adapun pertolongan wahai Jibril aku nggak butuh. Pak, kalau ditolong Jibril kira-kira gimana Pak? Malah kita selfie kali minta sama Jibril ya. Ini saya ditolong Jibril, wali Allah.
Nabi Ibrahim Pak, nah, kalau pertolongan Allah iya, pertolongan kamu Jibril aku. Kalau kita nggak gitu banget Pak, coba datang jenderal bintang 3 Pak pertama, Pak ada masalah Pak, saya Pak, saya bantu, masalah apa? Karena nggak kita Pak, atau kita bilang gini, Pak nggak usah Pak, saya butuh cuma pertolongan Allah, silakan Bapak pulang aja. Itu Pak, dan segitu amat kayaknya ya, nggak gitu amat ya kayaknya kalau kita. Nah itu Pak, jadi pentingnya kita ketika itu apa? Menggantungkan sepenuhnya kepada Allah. Pasti Allah tolong. Karena saat itu Nabi SAW minta tolong siapa Pak? Nggak ada sudah. Semua penduduk Mekah mencari mereka berdua kok, mau dihabisi. Tapi kalau Allah sudah menolong Pak, kecil buat Allah. Jangankan penduduk Mekah, seluruh penduduk langit dan bumi Pak. Ya, mau bersekongkol membunuh kita Pak, nggak bisa. Kalau Allah bilang enggak, ya enggak, selesai. Itu aja Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini jangan sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Ini belum ada tanya jawab ya, kita tutup saja majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.